kalian tahu bahwa Afrika bukan sebuah negara, tetapi Afrika adalah sebuah benua? Afrika adalah benua terbesar kedua yang terletak di antara Samudra Atlantik di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Laut Tengah di sebelah utara. Benua ini memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang khas dengan lebih dari 1.500 bahasa yang berbeda dan lebih dari 3.000 kelompok etnis. Ada banyak budaya-budaya yang ada di Afrika. Budaya yang pertama yang akan saya jelaskan adalah festival. Ada berbagai macam festival yang ada di Afrika Selatan. Salah satunya Prickly Pear Festival yang diadakan di Haunted Eastern Cape. Festival ini diadakan pada akhir Februari atau awal Maret. Festival ini adalah hari makanan tradisional bagi masyarakat di Afrika Selatan. Makanan tradisional yang dimaksud seperti bir jahe, pancake, dan buatan selai. Budaya selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tari-tarian. Tari-tarian yang berasal dari benua Afrika adalah tarian gumbot atau isi katulo. Adalah tarian yang dilakukan oleh penari mengenakan sepatu boot yang dihiasi dengan lonceng sehingga akan berbunyi saat menari menghentakkannya di tanah. Itulah tadi pembahasan tentang kebudayaan yang ada di benua Afrika. Pembahasan selanjutnya gambaran umum tentang bagaimana antropologi masuk ke benua Afrika. Penjelajahan dan penaklukan kolonial Eropa di Afrika pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menciptakan kontak budaya yang intens antara Eropa dan Afrika. Kepentingan kolonial untuk eksploitasi sumber daya dan pengendalian wilayah mendorong ilmuwan Eropa untuk mengkaji kebudayaan masyarakat setempat. Mereka mengumpulkan data etnografis, linguistik, dan antropologis untuk memahami dan mengklasifikasikan budaya dan masyarakat yang mereka temui. Namun, seringkali penelitian tersebut dipengaruhi oleh pandangan paternalistik dan superioritas budaya Eropa, yang menyebabkan pemahaman yang bisa distereotip tentang masyarakat Afrika. Studi awal. Para penjelajah, misionaris, dan administrator kolonial awalnya mulai mendokumentasikan adat istiadat, bahasa, praktik-praktik budaya masyarakat Afrika. Namun, penelitian ini seringkali bersifat dangkal dan dilihat dari perspektif Eropa. Berkembangnya antropolog akademis. Pada abad ke-20, antropologi berkembang sebagai disiplin akademis di Eropa dan Amerika Serikat, dan para antropolog mulai melakukan penelitian yang lebih mendalam di Afrika. Mereka berusaha untuk memahami masyarakat Afrika dalam konteks mereka sendiri, meskipun masih ada tantangan terkait dengan sudut pandang etnosentris dan pengaruh kolonialisme. Antropologi di Afrika. Selain antropolog asing yang datang ke Afrika untuk melakukan penelitian, akademisi Afrika juga mulai mengembangkan studi antropologi mereka sendiri. Para peneliti Afrika memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang masyarakat mereka sendiri, menekankan pengalaman lokal dan pandangan dari alam. Salah satu fokus utama antropologi di Afrika adalah memahami keragaman budaya dan tradisi di seluruh benua tersebut. Afrika memiliki lebih dari 3.000 kelompok etnis yang berbicara dalam ratusan bahasa yang berbeda. Antropologi mempelajari bagaimana kelompok-kelompok ini berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka mengorganisasi kehidupan mereka, serta bagaimana sistem nilai dan keyakinan mereka membentuk identitas budaya mereka. Selain itu, antropologi di Afrika juga memperhatikan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Ini termasuk studi tentang hubungan antara masyarakat dan alam, penggunaan sumber daya alam, pertanian, dan adaptasi budaya terhadap perubahan lingkungan. Antropologi di Afrika juga sering memperhatikan perubahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Mereka mempelajari dinamika
migrasi, urbanisasi, perubahan politik, dan dampak globalisasi terhadap masyarakat dan budaya Afrika. Selain itu, antropologi di Afrika juga sering terlibat dalam pekerjaan lapangan untuk melakukan penelitian langsung di komunitas-komunitas di seluruh benua tersebut. Tantangan dan perkembangan. Antropologi di Afrika telah mengalami tantangan seperti hubungan kekuasaan kolonial dan bias dalam penelitian. Namun, dengan berkembangnya studi postkolonial dan dekolonisasi akademis, pendekatan terhadap antropologi di Afrika menjadi lebih inklusif dan menghargai pandangan masyarakat setempat.